Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, seorang gadis sederhana yang dulu sering diremehkan dan bahkan dibilang tak pantas masuk ke keluarga kaya, kini justru berdiri anggun sebagai menantu idaman keluarga super kaya raya. Dari cibiran menjadi kebanggaan, dari hinaan kini jadi sanjungan. Inilah kisah nyata penuh kejutan yang akan membuat kalian merinding sekaligus terinspirasi. Di sebuah kota kecil yang sibuk namun tetap menyimpan kesederhanaan khas masyarakatnya, hiduplah seorang gadis muda bernama Aulia Rahmah. Usianya baru 22 tahun, namun wajahnya tampak lebih dewasa dari usianya karena ditempa kehidupan yang tidak mudah. Rambut hitamnya selalu ia ikat sederhana, kulitnya sedikit gelap karena sering terpapar matahari, dan pakaiannya tak pernah mewah, hanya baju gamis polos atau kebaya sederhana yang diwariskan ibunya. Meski demikian, ada sesuatu dalam sorot matanya, keteguhan, ketulusan, dan cahaya lembut yang membuat orang yang benar-benar memperhatikannya akan merasa nyaman berada di dekatnya. Aulia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai sopir angkot yang penghasilannya pas-pasan, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Kehidupan mereka tidak kekurangan makan, tapi jauh dari kata berlebih. Aulia sejak kecil sudah terbiasa membantu ibunya berjualan. Ia hafal bagaimana mengatur stok beras, menata gorengan di etalase, hingga melayani pelanggan dengan senyum. Sementara teman-teman sebayanya sibuk dengan gawai terbaru atau nongkrong di kafe, Aulia lebih sering terlihat di balik meja kayu sederhana warung keluarganya. Namun, dunia tidak selalu ramah. Sejak sekolah menengah, Aulia sering menjadi bahan cibiran. Teman-temannya yang berasal dari keluarga lebih berada sering merendahkannya. "Aulia, kamu cocoknya kerja di warung aja. Jangan mimpi jadi apa-apa," ucap seorang teman sekolahnya suatu ketika. Lain waktu, ada yang tertawa saat melihat tas sekolahnya yang lusuh. "Tas kamu kayaknya lebih tua dari kamu sendiri, ya?" ejek seorang teman. Aulia hanya menunduk. Ia tidak pandai membalas kata-kata kasar dengan kasar pula. Dalam hati, ia merasa sakit. Ada rasa minder yang tumbuh diam-diam, seolah dirinya memang tidak layak bermimpi lebih tinggi. Tetapi meski begitu, ia selalu menyimpan keyakinan bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Masa remaja Aulia pun penuh dengan rasa tidak percaya diri. Ketika teman-temannya sibuk membicarakan kuliah di luar negeri, ia hanya bisa membayangkan bagaimana caranya bisa terus melanjutkan pendidikan. Biaya kuliah bukan sesuatu yang bisa dijangkau keluarganya dengan mudah. Ia sempat diterima di sebuah perguruan tinggi negeri, tetapi memilih tidak mengambil kesempatan itu karena tidak ingin membebani ayah dan ibunya. "Tidak apa-apa, Bu. Aulia bisa bantu di warung. Lagi pula, kuliah bukan satu-satunya jalan sukses," katanya waktu itu sambil tersenyum. Senyum yang berusaha menutupi kecewa yang sebenarnya dalam. Meski begitu, bukan berarti Aulia tidak punya mimpi. Dalam diam, ia sering menulis di buku catatan kecil tentang apa yang ia inginkan. Ia ingin sekali suatu saat bisa hidup lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kedua orang tuanya. Ia ingin membuktikan bahwa anak orang sederhana pun bisa membawa kebanggaan. Hari-hari berjalan lambat, monoton. Namun, justru di tengah kesederhanaan itulah, Aulia belajar arti kerja keras. Ia tahu bagaimana rasanya bangun pukul 4 pagi untuk membantu ibunya menanak nasi, lalu bergegas ke pasar membeli bahan dagangan. Ia tahu bagaimana rasanya menahan lelah berdiri seharian melayani pembeli, lalu tetap tersenyum meski dalam hati ingin sekali beristirahat. Semua itu membentuk karakternya yang kuat dan tidak mudah menyerah. Namun tetap saja, cibiran orang-orang terus menghantui. Banyak yang menganggap Aulia hanyalah gadis biasa tanpa masa depan. Bahkan, di lingkungan sekitar rumahnya, ia sering dibanding-bandingkan dengan anak-anak tetangga yang bekerja di kantor bergaji tinggi atau menikah dengan pria kaya. Aulia itu baik, tapi sayang, ya nasibnya begitu. Siapa juga yang mau sama dia? Bisik-bisik tetangga sering terdengar ketika ia lewat. Kalimat itu menusuk, membuat Aulia sering menangis diam-diam di kamarnya. Ia bertanya-tanya, apakah benar dirinya tidak pantas untuk hidup lebih baik?
Apakah benar dunia hanya melihat orang dari harta dan status? Suatu sore, Aulia duduk di teras rumah kecilnya. Angin berhembus lembut. Langit perlahan berubah jingga. Ia menatap jauh ke jalanan kampung yang ramai oleh suara motor dan tawa anak-anak. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang aku pantas untuk sesuatu yang lebih baik, tunjukkan jalannya. Jangan biarkan aku terus merasa tidak berarti. Doa itu sederhana, tapi penuh ketulusan. Dan siapa sangka, doa itulah yang kelak akan membuka jalan besar dalam hidup Aulia, jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari tetap berjalan seperti biasa. Aulia membantu ibunya, melayani pembeli, menyapa orang-orang dengan ramah. Namun, di balik semua itu, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada harapan yang diam-diam tumbuh di hatinya, meski ia belum tahu apa bentuknya. Hingga suatu hari, sebuah pertemuan yang tak terduga mengubah segalanya. Pertemuan yang akan menjadi awal perjalanan besar Aulia, dari gadis sederhana yang diremehkan menjadi menantu idaman keluarga kaya. Hari itu, seperti biasa, Aulia membantu ibunya menjaga warung kecil di depan rumah. Udara siang terasa panas, debu beterbangan karena lalu lintas motor yang tiada henti di jalanan depan. Warung sederhana itu menjual aneka kebutuhan sehari-hari, beras, minyak goreng, mie instan, dan beberapa jajanan ringan. Sesekali, Aulia melayani pelanggan dengan senyum meski tubuhnya letih. Siang itu, sebuah mobil hitam mewah melintas perlahan di depan gang. Kendaraan itu kontras sekali dengan rumah-rumah sederhana di sekitar situ. Warga sekitar sampai menoleh, ingin tahu siapa yang datang. Mobil itu akhirnya berhenti di depan warung Aulia. Dari dalam keluar seorang pria berwibawa, mengenakan kemeja rapi, wajahnya teduh namun berkelas. Pria itu bernama Adrian Prasetya, seorang pengusaha muda dan juga putra tunggal dari keluarga kaya raya yang memiliki perusahaan besar di kota itu. Adrian tidak biasanya singgah di tempat seperti itu. Namun hari itu mobilnya kebetulan mogok tidak jauh dari gang. Ia turun untuk mencari air minum sekaligus membeli sesuatu agar tidak terlalu lama menunggu. "Selamat siang, Mbak. Ada air mineral?" tanya Adrian sopan. Aulia sempat tertegun melihat penampilan pria itu. Rambutnya tersisir rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Namun senyumnya hangat. Ia segera mengangguk. "Ada, Mas. Mau yang kecil atau yang botol besar?" "Yang besar saja," jawab Adrian sambil tersenyum. Aulia mengambilkan air mineral lalu menyerahkannya. Ketika tangan mereka hampir bersentuhan, Aulia merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena tatapan Adrian, melainkan karena sikapnya yang sama sekali tidak merendahkan meski ia hanya berbelanja di warung kecil. "Terima kasih, Mbak." "Oh ya, ini warungnya sendiri?" tanya Adrian sambil menyeruput air minum. "Iya, Mas. Warung keluarga. Saya biasanya bantu ibu di sini," jawab Aulia pelan. Adrian mengangguk. Hebat. Tidak semua anak muda mau membantu orang tua dengan sabar seperti ini. Pujian itu sederhana. Namun bagi Aulia yang terbiasa mendengar cibiran, kata-kata itu terasa bagai air sejuk di padang tandus. Hari itu berakhir biasa. Mobil Adrian diperbaiki dan ia pergi. Aulia tidak pernah menyangka pertemuan singkat itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, mobil yang sama kembali berhenti di depan warung. Adrian turun, kali ini dengan senyum lebih ramah. "Saya kebetulan lewat sini lagi. Sekalian mampir. Boleh ya?" katanya santai. Aulia tersipu, namun ia mempersilakan. Adrian mulai sering mampir, kadang membeli kopi sachet, kadang hanya sekadar mengobrol. Ia bercerita sedikit tentang pekerjaannya, meski tidak pernah terlalu mendetail. Aulia pun bercerita tentang keluarganya, tentang mimpinya yang ia simpan diam-diam. Yang membuat Aulia heran, Adrian selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak seperti kebanyakan orang yang hanya basa-basi. Suatu sore, Adrian berkata, "Mbak Aulia, tahu tidak? Banyak orang kaya di luar sana yang kehilangan makna hidup
karena tidak pernah merasakan perjuangan. Saya justru kagum dengan orang yang bisa bertahan meski dalam kesederhanaan. Aulia menunduk. Wajahnya memerah. Ia tidak terbiasa menerima kalimat seperti itu, apalagi dari pria sekelas Adrian. Lama-kelamaan, warga sekitar mulai memperhatikan. Mereka heran, kenapa mobil mewah itu sering berhenti di depan warung Aulia. Mulut-mulut mulai berbisik. Ada yang iri, ada yang mencibir. Palingan cuma main-main. Mana mungkin anak orang kaya serius sama Aulia, kata seorang tetangga sinis. Namun Aulia tidak menanggapi. Ia sendiri pun ragu. Baginya, Adrian adalah sosok yang terlalu jauh untuk digapai. Namun, takdir punya cara sendiri. Adrian semakin sering datang, hingga suatu hari ia mengajak Aulia makan siang di sebuah kafe sederhana. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa nyaman ngobrol sama Mbak Aulia. Boleh kita berteman lebih dekat? Tanya Adrian hati-hati. Pertanyaan itu membuat jantung Aulia berdegup kencang. Ia ingin menjawab, tapi juga takut berharap terlalu jauh. Dalam hatinya ia berbisik, mungkinkah seorang seperti dia benar-benar mau berteman, bahkan lebih, dengan orang sepertiku? Hari itu menjadi titik awal kedekatan mereka. Adrian yang terbiasa dikelilingi orang-orang berpura-pura, menemukan ketulusan dalam diri Aulia. Sementara Aulia yang terbiasa diremehkan, untuk pertama kalinya merasa dihargai oleh seseorang yang selama ini dianggap di luar jangkauannya. Mereka tidak tahu, kedekatan itu akan segera mengundang badai. Karena di balik sikap lembut Adrian, ada keluarga kaya raya yang kelak akan menguji cinta mereka habis-habisan. Kedekatan antara Aulia dan Adrian semakin terasa nyata. Hari-hari yang awalnya hanya diwarnai percakapan singkat di warung, kini berlanjut menjadi obrolan panjang, makan siang sederhana di kafe, bahkan sesekali berjalan-jalan di taman kota. Adrian, meski berasal dari keluarga kaya raya, ternyata bukan pria yang suka menghamburkan uang untuk hal-hal mewah. Ia lebih senang berada di tempat sederhana bersama Aulia, karena disitulah ia merasa benar-benar dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai pewaris perusahaan besar. Bagi Aulia, perhatian Adrian bagaikan sinar matahari yang masuk ke dalam hatinya yang selama ini dingin oleh cibiran orang-orang. Ia merasa dihargai, didengar, dan diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Namun di balik rasa bahagia itu, ada kegelisahan yang menghantui. Ia tahu, suatu saat, hubungan ini akan sampai ke telinga keluarga Adrian. Dan ketika itu terjadi, badai pasti datang. Kekhawatiran Aulia terbukti benar. Pada suatu malam, Adrian memberanikan diri untuk berbicara jujur kepada keluarganya. Ia bercerita bahwa ia sedang dekat dengan seorang gadis sederhana bernama Aulia, putri dari keluarga biasa yang memiliki warung kecil. Reaksi pertama datang dari ibunya, Nyonya Ratna Prasetya, seorang wanita anggun yang terbiasa hidup dengan standar tinggi. Apa? Kamu bilang dekat dengan anak penjual warung? Adrian, kamu bercanda? Suaranya meninggi, ekspresi wajahnya tidak menyembunyikan rasa tidak percaya. Aku serius. Bu, Aulia gadis yang baik. Ia tulus, sederhana, dan berbeda dengan perempuan-perempuan yang sering kita temui di pesta keluarga, jawab Adrian tenang. Ayahnya, Bapak Surya, seorang pengusaha besar yang dihormati, hanya menghela napas panjang. Nak, kami tidak meremehkan siapapun. Tapi kamu harus ingat, kamu pewaris perusahaan. Pasanganmu kelak bukan hanya untukmu, tapi juga mencerminkan keluarga kita. Ucapan itu bagai petir bagi Adrian. Ia tahu inilah yang paling ia takutkan, penolakan dari keluarganya sendiri. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Aulia, kabar kedekatannya dengan Adrian mulai menyebar luas. Beberapa karyawan perusahaan yang pernah melihat Adrian menjemput Aulia di dekat warung langsung menyebarkan cerita. Tidak butuh waktu lama, gosip itu sampai ke telinga masyarakat luas. Aulia dekat dengan anak konglomerat? Jangan bercanda. Mana mungkin mereka serius? Bisik seorang tetangga dengan tawa meremehkan. Kalaupun benar, pasti cuma main-main. Anak kaya mana ada yang mau nikah sama anak warung? Sahut yang lain.
Aulia mendengar bisik-bisik itu hampir setiap kali ia keluar rumah. Hatinya sakit, tapi ia tidak berani menanyakan langsung kepada Adrian. Baginya, kebahagiaan yang singkat lebih baik daripada kehilangan yang menyakitkan. Ia memilih menikmati waktu bersama Adrian, meski di dalam hati selalu ada rasa takut. Takut ditinggalkan, takut disakiti, dan takut dianggap tidak pantas. Puncaknya terjadi ketika Adrian mengajak Aulia menghadiri sebuah acara kecil bersama teman-teman dekatnya. Awalnya, Aulia menolak karena merasa minder, tapi Adrian meyakinkan, "Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting aku ingin kamu ada di sampingku." Dengan mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, Aulia datang ke acara itu. Wajahnya cantik meski tanpa riasan berlebihan. Namun, tidak semua orang menyambutnya dengan ramah. Beberapa teman Adrian yang berasal dari kalangan berada meliriknya dengan tatapan sinis. Ada yang berbisik, ada pula yang terang-terangan bertanya, "Adrian, serius kamu? Dia ini calonmu? Dia bahkan tidak terlihat cocok berdiri di sampingmu." Kata-kata itu menusuk hati Aulia. Ia mencoba tersenyum, menahan air mata agar tidak jatuh. Adrian yang melihat reaksi itu langsung menggenggam tangan Aulia erat-erat di depan semua orang. "Ya, aku serius. Dan aku bangga berdiri di sampingnya." Hening seketika. Beberapa orang terdiam, sebagian lain tersenyum miring. Tapi bagi Aulia, genggaman tangan Adrian lebih berarti dari 1000 pembelaan. Malam itu, ketika Adrian mengantar Aulia pulang, Aulia tidak bisa menahan air matanya. "Adrian, apa kamu yakin dengan semua ini? Aku takut. Aku tidak mau jadi alasan kamu dijauhi keluarga atau teman-temanmu." Adrian menatapnya penuh keyakinan. "Aulia, aku memilihmu bukan karena siapa keluargamu, tapi karena siapa dirimu. Aku tahu ini tidak mudah, tapi percayalah, aku tidak akan pergi." Aulia terisak, tapi dalam hatinya mulai tumbuh keyakinan. Meski dunia menolaknya, setidaknya ada satu orang yang benar-benar percaya padanya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Keluarga Adrian semakin menekan. Ibunya bahkan sempat mendatangi Aulia secara langsung di warung. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aulia, aku yakin kamu gadis baik, tapi kamu harus tahu diri. Jangan tarik anakku ke dunia yang tidak selevel. Lepaskan dia sebelum kamu terluka lebih dalam." Aulia hanya terdiam, menunduk, mencoba menahan tangis. Setelah wanita itu pergi, ia masuk ke kamarnya dan menangis sejadi-jadinya. Malam itu, ia berdoa dengan air mata. "Ya Allah, jika cinta ini benar, kuatkan aku. Tapi jika ini hanya akan menyakitiku, tolong beri aku kekuatan untuk melepaskan." Hari-hari berikutnya penuh dengan pertarungan batin. Aulia mencintai Adrian, tapi ia juga tahu betapa berat rintangan yang mereka hadapi. Di sisi lain, Adrian tidak pernah goyah. Ia semakin sering datang, semakin sering menunjukkan bahwa ia serius. Ia bahkan mulai memikirkan cara agar Aulia bisa membuktikan dirinya, bukan hanya sebagai gadis sederhana, tapi sebagai sosok yang layak diperhitungkan. Inilah awal ujian cinta mereka. Perjuangan melawan cibiran, penolakan keluarga, dan rasa minder yang terus menghantui. Sebuah ujian yang akan menentukan apakah cinta mereka sekadar mimpi singkat atau benar-benar takdir yang telah digariskan. Hari-hari Aulia setelah pertemuan dengan ibu Adrian terasa begitu berat. Kata-kata, "Kamu harus tahu diri," terus terngiang di kepalanya, seolah menjadi beban yang menghantui setiap langkahnya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah benar dirinya hanya akan menjadi penghalang dalam hidup Adrian? Apakah benar cinta mereka tidak pantas diperjuangkan hanya karena ia berasal dari keluarga sederhana? Malam-malamnya penuh dengan air mata. Namun setiap kali ia melihat wajah ibunya yang tulus mendukung, Aulia kembali menemukan sedikit kekuatan. Ibunya selalu berkata, "Nak, jangan biarkan hinaan orang lain menentukan siapa dirimu. Kalau kamu yakin, buktikan dengan tindakan." Kalimat sederhana itu bagaikan cahaya yang menuntunnya di tengah gelap keraguan. Aulia pun bertekad untuk tidak hanya diam.
Ia tahu satu-satunya cara membuat dunia percaya adalah dengan membuktikan bahwa ia punya nilai. Ia tidak ingin selamanya dicap sebagai anak warung yang dianggap tak pantas. Maka, ia mulai melangkah. Ia mencari peluang untuk bekerja. Meski awalnya sulit karena latar belakang pendidikannya yang terbatas, Aulia tidak menyerah. Ia mendaftar di toko buku, butik kecil, hingga kafe. Setelah beberapa kali ditolak, akhirnya ia diterima sebagai staf administrasi di sebuah toko alat tulis yang cukup besar di kota. Pekerjaan itu tidak bergengsi, tapi bagi Aulia, ini adalah awal. Setiap hari ia berangkat pagi, pulang sore, lalu tetap membantu ibunya di warung pada malam hari. Tubuhnya sering terasa letih, namun semangatnya tak pernah padam. Ia belajar mengoperasikan komputer, mencatat stok barang, melayani pelanggan, bahkan mulai terbiasa menghadapi komplain. Perlahan-lahan, Aulia mulai membangun rasa percaya diri yang sempat hilang. Adrian yang mengetahui hal itu semakin kagum. "Aku bangga padamu, Aulia. Kamu tidak menyerah, bahkan ketika semua orang meremehkan." Aulia hanya tersenyum, meski hatinya berbunga-bunga mendengar ucapan itu. Ia sadar, dukungan Adrian adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Namun perjalanan membuktikan diri bukan hanya soal bekerja. Aulia juga mulai mengembangkan diri dalam hal lain. Ia mengikuti kursus singkat bahasa Inggris di sebuah lembaga murah meriah, belajar public speaking lewat komunitas kecil, bahkan mulai menulis artikel-artikel sederhana tentang motivasi di blog pribadinya. Ia tahu langkahnya kecil, tapi setiap langkah adalah pijakan untuk menjadi lebih baik. Meskipun begitu, cibiran tetap datang. Beberapa orang masih berkomentar miring. "Ah, biar kerja begitu, tetap saja tidak selevel sama keluarga kaya." Atau, "Paling juga sebentar lagi ditinggal." Namun kali ini, Aulia sudah berbeda. Ia tidak lagi larut dalam kesedihan. Ia menjadikan cibiran itu sebagai bahan bakar untuk terus berlari. Suatu ketika, perusahaan Adrian mengadakan acara sosial di sebuah panti asuhan. Adrian mengajak Aulia ikut serta, meski awalnya Aulia ragu. "Aku takut dianggap numpang nama," katanya. Adrian hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu ikut saja. Biarkan mereka lihat siapa dirimu sebenarnya." Hari itu menjadi titik balik. Aulia yang biasanya pendiam, menunjukkan sisi lain dirinya. Ia begitu luas berinteraksi dengan anak-anak panti, membantu menyalurkan bantuan, bahkan ikut berbicara di depan audiens tentang pentingnya berbagi. Banyak orang yang hadir terkejut melihat ketulusan Aulia. Beberapa staf perusahaan Adrian bahkan berbisik, "Ternyata dia pintar bicara juga, ya. Tidak seperti yang kita kira." Kabar itu sampai juga ke telinga keluarga Adrian. Meski belum sepenuhnya luluh, sedikit demi sedikit pandangan mereka mulai berubah. Mereka mulai melihat bahwa Aulia bukan sekadar gadis sederhana tanpa kemampuan, melainkan seorang perempuan dengan hati besar dan tekad kuat. Namun, perubahan itu tidak terjadi begitu saja. Masih banyak yang ragu, masih banyak yang mencibir. Bahkan ada yang mencoba menjatuhkan Aulia dengan menyebarkan gosip. Tapi kali ini, Aulia tidak gentar. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus membuktikan bahwa dirinya pantas, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Hari-hari Aulia kini penuh dengan kesibukan. Ia bekerja di toko, membantu ibunya, belajar hal baru, dan tetap menjaga hubungannya dengan Adrian. Meski lelah, ia merasakan kebahagiaan yang berbeda. Ia merasa sedang berjalan di jalan yang benar, jalan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar yang orang lain katakan. Malam itu, Aulia menatap cermin di kamarnya. Wajahnya tampak letih, tapi di balik mata yang lelah, ia melihat sosok baru, seorang perempuan yang lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi dunia. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, lalu berbisik lirih, "Aku tidak akan berhenti. Aku akan buktikan. Aku pantas." Waktu berjalan, hubungan Aulia dan Adrian semakin kuat. Mereka telah melewati cibiran, penolakan,
bahkan campur tangan keluarga Adrian yang sempat mencoba memisahkan. Namun, justru semua rintangan itu membuat ikatan mereka makin kokoh. Aulia yang dulu penuh keraguan kini tumbuh menjadi perempuan yang lebih percaya diri. Ia sudah memiliki pekerjaan, keterampilan baru, bahkan mulai dikenal di lingkaran sosial Adrian sebagai sosok yang ramah dan bijaksana. Meski begitu, restu penuh dari keluarga Adrian belum juga datang. Ibunya, Nyonya Ratna, masih sering menatap Aulia dengan dingin setiap kali mereka bertemu. Namun berbeda dengan dulu, kali ini Aulia tidak menunduk atau mundur. Ia membalas tatapan itu dengan senyum tenang, seolah berkata bahwa ia siap menerima apapun penilaian orang. Perubahan mulai terasa ketika suatu hari keluarga besar Adrian menghadapi krisis kecil. Ayah Adrian, Bapak Surya, jatuh sakit mendadak saat menghadiri sebuah acara perusahaan. Situasi panik terjadi, dan kebetulan Aulia yang ikut hadir tanpa sengaja berperan besar menenangkan keadaan. Ketika semua orang kebingungan, Aulia dengan sigap memanggil ambulans, mengatur orang-orang agar tetap tenang, bahkan mendampingi Nyonya Ratna yang histeris. "Tenang, Bu, Bapak akan baik-baik saja. Dokter segera datang," ucapnya sambil menggenggam tangan sang ibu dengan penuh ketulusan. Momen itu membuat Nyonya Ratna menatap Aulia berbeda untuk pertama kalinya. Setelah kejadian itu, pandangan keluarga Adrian mulai berubah. Mereka melihat sisi lain Aulia yang mungkin tidak akan pernah terlihat jika hanya dinilai dari latar belakangnya. Ia bukan sekadar gadis sederhana, tetapi perempuan dengan keberanian, ketulusan, dan kepedulian. Beberapa kerabat bahkan mulai berkomentar positif. "Anak itu punya hati besar. Jarang sekali ada yang bisa setenang dia di situasi darurat," kata salah satu tante Adrian. Komentar yang sebelumnya selalu negatif kini perlahan berubah menjadi pengakuan. Tak lama setelah Bapak Surya pulih, keluarga besar Adrian mengundang Aulia untuk makan malam resmi di rumah mewah mereka. Ini adalah undangan pertama yang benar-benar serius, bukan sekadar basa-basi. Aulia datang dengan kebaya sederhana berwarna lembut. Wajahnya dirias tipis oleh seorang teman, dan senyum penuh rasa percaya diri. Makan malam itu awalnya canggung. Meja panjang dengan lilin menyala membuat suasana terasa tegang. Namun, Aulia tetap tenang. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sopan, mendengarkan dengan seksama, bahkan sesekali memberikan pendapat yang bijak. Kejujurannya terpancar jelas, dan lambat laun suasana menjadi lebih hangat. Pada akhir malam itu, Nyonya Ratna yang biasanya dingin akhirnya berkata, "Aulia, saya akui kamu gadis yang berbeda. Saya masih butuh waktu, tapi saya mulai mengerti kenapa Adrian memilihmu." Kalimat itu, meski belum sepenuhnya restu, terasa seperti pintu yang mulai terbuka. Adrian yang duduk di samping Aulia menggenggam tangannya erat-erat. Ia tersenyum lega, merasa perjuangan mereka perlahan berbuah hasil. Kabar bahwa Aulia kini mulai diterima oleh keluarga Adrian pun menyebar ke lingkungan sekitar. Mereka yang dulu mencibir kini terdiam, bahkan beberapa mulai mengagumi. Ternyata benar. "Ya, dia bukan gadis sembarangan," ucap seorang tetangga. Yang lain menambahkan, "Kalau sudah jodoh, memang tidak ada yang bisa menghalangi." Aulia mendengar semua itu dengan hati yang tenang. Ia tidak lagi marah atau sakit hati. Ia hanya bersyukur, karena perjuangannya membuktikan diri akhirnya tidak sia-sia. Perubahan sikap keluarga Adrian semakin nyata ketika Nyonya Ratna mengundang Aulia untuk menemaninya ke sebuah acara sosial. Di sana, Aulia diperkenalkan bukan sebagai teman Adrian, melainkan sebagai calon menantu. Perkenalan itu menjadi momen penting yang menandai penerimaan keluarga. Malam itu, ketika pulang ke rumah, Aulia menangis terharu di pelukan ibunya. "Bu, akhirnya mereka melihat aku bukan dari siapa keluargaku, tapi dari siapa diriku." Sang ibu hanya bisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Nak, doa ibu selalu bersamamu. Kamu sudah buktikan bahwa kesabaran dan ketulusan bisa mengubah segalanya." Kini, jalan menuju pernikahan terbuka semakin lebar.
Adrian dan Aulia hanya tinggal menunggu waktu untuk mengikat janji suci. Namun, sebelum itu, ada satu babak terakhir yang harus mereka jalani. Momen pernikahan yang akan menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Aulia, dari gadis yang dulu dianggap tak pantas menjadi menantu idaman keluarga kaya. Hari yang dulu hanya berani Aulia bayangkan dalam doa akhirnya tiba. Pagi itu, rumah keluarga besar Adrian dipenuhi hiruk-pikuk persiapan. Tenda putih berdiri megah di halaman. Hiasan bunga mawar dan lili segar menghiasi setiap sudut. Puluhan mobil mewah berjejer rapi, dan para tamu mulai berdatangan dengan busana terbaik mereka. Semua orang tahu, hari ini adalah hari bersejarah. Pernikahan pewaris keluarga kaya raya dengan seorang gadis sederhana yang dulu dianggap tak pantas. Aulia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun kebaya pengantin berwarna gading yang sederhana namun anggun. Riasan di wajahnya lembut, tidak berlebihan, menonjolkan kecantikan alaminya. Di balik senyum yang merekah, ada air mata bahagia yang tertahan. Ia teringat pada semua masa lalunya. Cibiran teman, hinaan tetangga, bahkan penolakan dari keluarga Adrian. Semua itu kini hanya tinggal kenangan, karena hari ini ia berdiri tegak sebagai calon istri Adrian, dengan restu penuh dari kedua orang tuanya. Ketika langkahnya memasuki aula pernikahan yang megah, semua mata tertuju padanya. Para tamu terdiam, kagum, bahkan beberapa terlihat terharu. Sebagian dari mereka yang dulu mencibir kini hanya bisa menunduk, malu dengan kata-kata yang pernah mereka lontarkan. Di sisi lain, wajah-wajah penuh kagum menyadari bahwa Aulia benar-benar telah berubah menjadi sosok menantu idaman. Adrian menunggu di ujung pelaminan, gagah dengan jas pengantin berwarna hitam elegan. Tatapannya penuh cinta, dan ketika Aulia semakin dekat, senyum lebar menghiasi wajahnya. Ketika tangan mereka akhirnya bersatu, seolah seluruh perjuangan panjang yang mereka lalui terbayar tuntas. Ijab kabul berlangsung hikmat. Suara lantang Adrian saat mengucapkan janji membuat semua yang hadir menahan napas. Dan ketika penghulu mengucapkan kata, sah, gemuruh takbir dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Aulia menunduk, air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang begitu dalam. Setelah prosesi selesai, Nyonya Ratna yang dulu paling keras menolak, kini memeluk Aulia erat-erat di depan semua orang. Maafkan ibu, nak, ibu dulu buta karena melihat hanya dari luar. Tapi hari ini, ibu bangga menyebutmu menantu. Kata-kata itu membuat banyak orang tersentuh. Beberapa tamu bahkan meneteskan air mata. Pesta pernikahan berlangsung meriah. Musik lembut mengalun, para tamu menikmati hidangan mewah, sementara pasangan pengantin menerima ucapan selamat satu persatu. Aulia tetap rendah hati, menyapa semua tamu dengan senyum tulus. Tidak ada sedikit pun kesombongan di wajahnya, meski kini ia resmi menjadi bagian dari keluarga kaya raya. Di luar gedung, beberapa tetangga lama yang dulu sering meremehkannya berdiri menatap. Ada yang berbisik, siapa sangka Aulia bisa jadi menantu konglomerat. Yang lain menambahkan, benar kata orang, jangan pernah meremehkan siapapun. Lihatlah, nasib bisa berubah dalam sekejap. Malam hari setelah pesta usai, Aulia duduk di balkon rumah baru yang mewah bersama Adrian. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan, dan angin malam berhembus lembut. Aulia menggenggam tangan suaminya, lalu berbisik, "Aku masih tidak percaya semua ini nyata. Aku yang dulu dibilang tak pantas, kini justru jadi bagian dari keluarga yang begitu besar." Adrian menatapnya penuh cinta. "Kamu pantas, Aulia. Sejak awal, kamu pantas. Dunia boleh buta, tapi aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan aku bersyukur karena kamu tidak menyerah." Air mata Aulia kembali mengalir. Kali ini karena bahagia yang melimpah. Ia teringat pada hari-hari berat, pada doa-doa yang ia panjatkan dengan penuh kerendahan hati. Ia sadar, semua yang ia lalui bukan kebetulan. Setiap luka, setiap cibiran, bahkan setiap penolakan, adalah bagian dari perjalanan yang menuntunnya ke hari ini. Kini, Aulia bukan lagi gadis sederhana yang diremehkan. Ia adalah menantu idaman keluarga kaya, bukan karena harta atau status,
tapi karena ketulusan, kesabaran, dan kerja kerasnya. Ia telah membuktikan bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh latar belakang, melainkan oleh hati dan tekad yang tak pernah padam. Cerita Aulia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisahnya menyebar, diceritakan ulang oleh mereka yang percaya pada keajaiban takdir. Dan setiap kali Aulia mendengar orang lain berkata, "Jangan meremehkan siapapun, lihat saja Aulia," ia hanya tersenyum. Malam itu, ia menatap bintang di langit dan berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau, aku yang dulu dibilang tak pantas kini menjadi menantu idaman. Semoga aku bisa menjaga amanah ini dengan rendah hati." Dengan demikian, perjalanan panjang Aulia menemukan akhir yang indah. Dari gadis sederhana penuh cibiran, kini ia menjadi simbol bahwa tidak ada yang mustahil jika kita terus berjuang, bersabar, dan percaya pada takdir. Dan begitulah akhir dari perjalanan hidup Aulia. Dari seorang gadis sederhana yang dulu dianggap tak pantas, diremehkan, bahkan dihina, kini ia berdiri anggun sebagai menantu idaman keluarga kaya. Kisah ini memberi kita satu pelajaran besar, bahwa nasib bisa berputar kapan saja. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena di balik kesederhanaan ada kekuatan yang tak terlihat. Dan jangan pernah berhenti berjuang, karena doa, ketulusan, dan kesabaran mampu membuka jalan menuju keajaiban. Semoga kisah Aulia ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Ingat, mimpi tidak pernah salah alamat, hanya butuh waktu dan keberanian untuk mewujudkannya. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar, bagian mana dari perjalanan Aulia yang paling menyentuh hati kalian. Sampai jumpa di kisah inspirasi berikutnya.